6 poin Muhammadiyah soal pengawal Rizik tewas. Tim independen hingga soroti Pangdam. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Penembakan 6 pengawal Habib Rizik di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek oleh polisi menyita perhatian publik, termasuk dari PP Muhammadiyah. Tim bidang hukum, HAM, dan kebijakan publik Muhammadiyah menyoroti sejumlah poin. Muhammadiyah meminta peristiwa ini diusut tuntas dan dibuka setransparan mungkin. Salah satunya mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk tim independen untuk menguak fakta sebenarnya di balik insiden tersebut. Sebab terdapat perbedaan keterangan antara pihak kepolisian dengan pihak FPI. Versi Polda Metro Jaya, insiden baku tembak antara anggota Polri dengan pengawal Rizik terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 00.30 WIB di tol Jakarta Cikampek KM 50. Sebelum terjadi baku tembak, anggotanya sedang menyelidiki informasi adanya pengerahan massa karena Rizik akan diperiksa terkait kasus kerumunan. Tim pun mengikuti rombongan kendaraan yang berisi Rizik. Namun dalam perjalanan, anggota dipepet oleh mobil yang diduga kuat pengawal Rizik. Akhirnya baku tembak tak terhindarkan. 6 pengawal Rizik pun ditembak. Menurut FPI, rombongan Habib Rizik yang sedang dalam perjalanan menuju pengajian subuh dihadang dan diserang orang tak dikenal, OTK. Bahkan sempat ada penculikan terhadap 6 anggota Laskar pengawal Habib Rizik. FPI menyebut rombongan Habib Rizik diserang penguntit dan OTK. Berikut poin-poin yang disampaikan Muhammadiyah terkait masalah itu. Pertama, Muhammadiyah minta Polri terbuka dengan tim investigasi insiden pengawal Rizik. PP Muhammadiyah meminta adanya pembentukan tim independen sebab tim ini yang bisa mengurai fakta hukum secara adil. Saya mengapresiasi langkah FPI yang meminta Komnas HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh polisi. Saya juga mengapresiasi Komnas HAM yang merespon positif dengan membentuk tim investigasi. Itu inisiatif dan jalan penyelesaian yang damai dan elegan, ucap Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mukti kepada Kumparan Selasa 8 Desember 2020. Karena itu, Muhammadiyah berharap polisi terbuka dengan tim investigasi independen jika setuju dengan penyelesaian yang transparan dan damai. Kedua, polisi harus buka ini penyelidikan atau operasi intelijen. Polisi menyebut tim saat ini tengah menyelidiki adanya informasi pengerahan massa untuk menolak Habib Rizik diperiksa di Polda Metro Jaya di hari yang sama. SOP penyelidikan ini harus dievaluasi. Mengapa sampai terjadi penembakan? Pernyataan kepolisian tentang penembakan anggota FPI bahwa petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait informasi pengerahan massa terhadap pemanggilan Habib Rizik Syihab oleh kepolisian perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP-nya secara terbuka dan transparan kepada publik, kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo. Evaluasi ini akan lebih baik dilakukan oleh Komnas HAM dan tim independen sehingga hasilnya objektif dan benar-benar terlihat apakah SOP sudah dijalankan dengan benar. Di sisi lain, Trisno menilai polisi perlu membuka secara gamblang kepada publik apakah keberadaan polisi saat itu dalam rangka penyelidikan atau bagian dari operasi intelijen. Dengan diketahuinya bahwa anggota kepolisian yang terlibat peristiwa itu dalam keadaan operasi tertutup
atau tanpa seragam dan tanpa pengenal, maka perlu dijelaskan jenis kegiatan itu masuk kategori penyelidikan atau kegiatan intelijen yang di luar proses penegakan hukum yang benar. Tutur Trisno. Ketiga, bentrok polisi pengawal Rizik mirip kasus pendeta Yeremia. Trisno menilai insiden bentrok polisi pengawal Rizik seolah mengulang kejadian penembakan yang menimpa pendeta Yeremia Sanambani di distrik Hitabiba, Kabupaten Intan Jaya, dan Kidam Al-Fariki di Poso. Seolah pengulangan terhadap berbagai peristiwa meninggalnya warga negara akibat kekerasan dengan senjata api oleh petugas negara di luar proses hukum yang seharusnya dan melalui pengadilan. Seperti pada beberapa peristiwa kematian akibat senjata api, misalnya terhadap pendeta Yeremia Sanambani di Papua, kematian Kidam di Poso, dan lainnya, ujar Trisno. Meski banyak tim yang menyelidiki kasus-kasus Yeremia, bahkan hingga dibentuk tim gabungan pencari fakta TGPF untuk menyelidiki dalangnya, hingga kini aparat belum kunjung menemukan pelakunya. Atas dasar itulah Muhammadiyah mendorong agar Presiden Jokowi membentuk tim independen pengungkapan kematian warga negara tersebut tanpa melalui proses hukum yang lengkap perlu dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau tim independen yang sebaiknya dibentuk khusus oleh Presiden untuk mengungkap secara jelas duduk perkara kejadian sebenarnya. Jelas Trisno. Percayalah. Like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. 4. Minta publik tak terprovokasi usai 6 pengawal Rizik tewas. Sembari menunggu hasil investigasi dilakukan, Trisno meminta publik tidak terprovokasi dan tetap tenang. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya apapun guna menjaga ketertiban dan keamanan bersama, sambil menanti langkah-langkah yang pasti dari semua yang berkepentingan dengan penegakan hukum, kata Trisno. Trisno mengatakan hasil dari investigasi yang tengah dilakukan oleh tim Komnas HAM harus diungkapkan kepada publik dengan transparan. Begitu juga apabila nantinya tim independen sudah dibentuk untuk mendalami kejadian tersebut. 5. Soroti soal adanya pangdam saat jumpa pers pengawal Rizik ditembak. Trisno menyesalkan keterlibatan TNI dalam pengusutan kasus ini. Dalam konferensi pers pada Senin 7 Desember, Kapolda Metro Jaya terlihat didampingi Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Menurut Trisno, hal itu sudah di luar fungsi dan tugas TNI sebagai basis pertahanan, apalagi Dudung ikut menanggapi. Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak kepolisian, ujar Trisno. Hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penyidikan tindak kejahatan, yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI, tutur Trisno. Saat konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron, Majen Dudung mengaku pihaknya mendukung upaya hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya. Menurut Dudung, ini dilakukan demi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 6. Minta evaluasi penggunaan Senpi. Menurut Muhammadiyah, pembentukan tim independen salah satunya untuk mengevaluasi masalah penggunaan senjata api oleh aparat negara terhadap warga sipil. Polisi menyebut pengawal Rizik menggunakan senjata tajam dan senjata api. Di sisi lain, polisi juga menembak mati keenamnya karena diduga baku tembak. Bukan hanya untuk kasus meninggalnya 6 anggota FPI itu saja, sehingga
menjadi evaluasi terhadap kepatuhan penggunaan senjata api oleh petugas terhadap warga negara di luar ketentuan hukum yang berlaku, ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Bushra Muqaddas. Pembentukan tim independen seyogyanya diberikan mandat untuk menguak seluruh peristiwa di Indonesia dengan melakukan investigasi dan mengungkapkan seluruh penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparat penegak hukum polisi dan atau TNI di luar tugas selain perang. Jelasnya, Muhammadiyah membeberkan sejumlah pihak yang perlu masuk dalam tim independen ini. Mereka yakni Komnas HAM, LPSK, unsur masyarakat, unsur profesi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia. Sementara itu, Komnas HAM mulai bergerak melakukan penyelidikan di kasus ini. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam kumparan.com.